Nah baiklah, untuk sesi pertama ini langsung saja kita berikan waktu sekitar 30 menit kepada sahabat kita Bapak Sarif Indra Irawan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuna sampure memang legar bukan pura-pura, memang legar. Kenapa legar? Karena memang berada di hadapan hampir 50% guru saya semua di sini. Ada Haji Suyadi, ada Pak Ustadz Isnaini, ada Ustadz Tohir, guru tiang selalu Pak Guru, ampure sinagung ada Pak Salinah juga ini, guru saya lagi didatangin. Niki ja ibarat nyaman niki, kebetulan saudara di atas guru. Jadi lamunah nyiar niki kan di bawah. Lagu-lagu suruh le bawa makin silap pakai toko. Jelas ampure ini yang pertama, bukan karena tidak disengaja suara saya karena memang sedang kondisi agak batuk sedikit, tapi tidak menular. Yakin insya Allah aman tubillah karena sudah didoakan oleh ketua CRA pengurus wilayah ya Nusa Tenggara Barat atau Guru Nasir. Baik. Bapak-bapak dan ibu para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini saya melihat justru porsi milenial kita cukup banyak untuk mengisi konten-konten di media sosial. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berkesempatan hadir, mohon maaf jika nanti apa yang disampaikan ini titi jawah dahit saya dia aja ampure sekadar berbagi, jadi tidak mengajar. Jadi saya ingin membacakan ulang ayat yang disampaikan oleh Ketua LDRU di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih. Ayat-ayat ini secara tafsir yang belum sami sudah wikan makna yang terkandung di dalamnya. Hanya ketika saya membaca ayat ini kemudian teringatlah dengan tema yang memang menjadi beban saya pribadi untuk berbagi kepada seluruh para hadirin yang hadir pada hari ini. Jadi di dalam 4 pilar literasi digital yang disepakati oleh Kominfo bersama tim Indonesia Cakap Digital, kemudian Cyber Kreasi, itu ada 4 sebenarnya pilar yang sedang dikembangkan oleh Kominfo. Salah satunya adalah digital etik. Ada juga nanti digital skill, kemudian digital safety, kemudian yang terakhir itu adalah digital culture. Nanti digital culture-nya nanti di sesi kedua akan daya ya. Sahabat moderator, nanti ada sesi kedua dari Pak Dr. Hafid Zudi. Nanti yang akan mencoba untuk sedikit berbagi tentang digital ethics, bahwa walaupun yang namanya dakwah ternyata apa yang kita lihat hari ini minhum, saya katakan minhum itu di luar Nahdlatul Ulama, saudara-saudara kita yang memilih jalur dakwah agak sedikit keras, tentu ini harus kita ingatkan bahwasanya perintah Qur'annya ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Jadi menunjukkan Islam itu yang ramah, bukan kemudian menunjukkan Islam yang pemarah. Kalau kita kemudian hari ini melihat para dai kita di media sosial, oh itu teriak-teriak,
Apakah tidak boleh berteriak? Ya boleh. Tapi teriakannya juga itu harus jelas. Ya enggak teriakan itu sudah hikmah, membawa hikmah atau malah membawa menjatuhkan martabat Islam itu sendiri. Sehingga di sini saya mengambil tema tentang peran pemuda milenial menjadi dai digital bagi diri sendiri dan netizen. Jadi kenapa harus melalui diri sendiri dulu? Ini penting bahwa mengingatkan diri itu tidak binafsi itu memang harus dimulai dari sekarang. Bahwa menjadi dai itu adalah pilihan sesungguhnya. Bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi dai, bukan hanya yang tergabung di dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama saja. Seorang guru ayo menjadi dai bagi para santri-santrinya. Seorang pedagang ayo menjadi santri, ayo menjadi dai bagi para pelanggannya. Seorang rocker misalkan nih, yang suka seni, walaupun hari ini ada juga yang mengharumkan musik sih, ayo jadikan itu sebagai ladang dakwah. Jadi semua punya potensi yang sama di dalam hal dai yang kita maksudkan untuk mengajak. Karena dai itu yang mengajak tugasnya. Tentu Islam mengajarkan kita untuk mengajak kepada hal-hal yang baik. Kenapa milenial? Pertanyaannya mungkin muncul. Jadi saya sedikit mengutip dari perkataan Imam Syafi'i bahwa pemuda sejati adalah pemuda yang memiliki jati diri. Eksistensi seorang pemuda demi Allah itu adalah pada ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada jati diri padanya. Ini mumpung lagi ramai masalah nasab, masalah keturunan, mengklaim dirinya menjadi keturunan yang mulia, akan tetapi kemudian Imam Syafi'i saja itu tidak menaruh. Ini kita belum berbicara Quran ya, ini perkataan Imam Syafi'i saja, ilmu dan ketakwaannya itu kutipan dari Al-Quran bahwasanya ya orang itu kalau mulia ya dilihat dari ilmu dan ketakwaannya, bukan view dari siapa nasabnya. Karena sekali lagi nasab itu tidak bisa dirubah. Saya kemudian ingin menjadi cucunya Rasulullah, tapi udah tidak bisa. Wah, amak saya sudah amak kangkung, inak saya sudah inak kangkung, tidak bisa kemudian. Tapi setelah ditelusuri siapa tahu nanti hasil keputusan hasil tes DNA. Makanya saya tidak berani tes DNA itu karena memang takut. Jangan-jangan saya ini termasuk cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena memang bebannya berat, Pak Guru. Beban saya bebannya berat. Bisakah kita menjaga kemurnian nasab dari Rasulullah yang harus kita kemudian ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya suri tauladan akhlaknya Rasulullah? Berat. Sehingga saya takut untuk ikut tes DNA itu karena memang tidak pernah diajak juga untuk tes DNA. Berikutnya saya mau loncat-loncat aja biar cepat selesai. Ada 5 tipe generasi milenial di Indonesia. Yang pertama itu ada nerd milenial. Kemudian yang kedua, mana pihak tadi? Kok nggak connect ya? Petang. Ada true milenial, kemudian ada mass milenial, ada alay milenial, dan ada anti milenial. Nah, coba kita lihat satu-satu nih. Nerd milenial itu adalah mereka yang termasuk dalam golongan milenial yang secara fisik dan umur, tapi orangnya memang kurang gaul. Itu namanya nerd milenial. Mereka aktif terlibat dalam dunia kreatif dan teknologi, tapi lebih suka menyendiri, lebih suka berhalwat, lebih suka menyendiri dan bertingkah sesuai keinginan mereka sendiri. Saya kira ini yang dimaksud dengan nerd milenial. Yang kedua alay. Kalau kita sering dengar istilah alay itu memang dia generasi milenial. Alay milenial. Biasanya orang-orang yang alay milenial itu adalah mereka yang selalu berbagi status story di media sosial. Hai guys, saya lagi mandi di sungai. Alay. Hai guys, saya lagi merampek di Bangket. Alay milenial itu. Hal-hal yang mereka lalui setiap hari seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada netizen bahwa saya eksis di media sosial.
Buruknya ini ada sisi buruknya ternyata alim milenial itu. Mereka juga suka membagi berita-berita hoax. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya, bahwa tidak di-sharing dulu sebelum di-share. Penyakitnya orang-orang alay itu ya itu. Jadi sharing, disaring, before share itu jarang dilakukan oleh golongan yang alay milenial ini. Kemudian yang ketiga itu ada anti milenial. Anti milenial itu hanya fisik dan umurnya saja yang masuk dalam golongan milenial. Tingkah laku dan pola pikir mereka itu justru old school, alias kekuno-kunoan lah, bukan kekinian. Mohon maaf. Ini jangan disamakan antara istilah kuno dengan kekinian, kemudian kita mau bandingkan dengan istilah modern dengan konservatif. Oh itu beda ya. Saya tidak setuju kalau kemudian yang konservatif itu dianggap tidak modern. Ini teorinya perlu kita sama-sama kritisi Pak Guru nanti ini. Orang-orang NU hari ini dianggap konservatif, padahal tidak disadari bahwasanya para guru-guru saya atau guru-guru kita yang berada di pinggiran megah dan mewah tadi itu, yang selalu menggunakan sarung, yang sudah membuktikan di Nusantara para pengguna sarung itu lebih produktif daripada orang-orang yang menggunakan celana. Silakan dibuktikan. Para kiai-kiai itu tidak jarang yang punya anak 1, 2, apalagi istrinya. Artinya beliau lebih produktif yang pakai sarung ketimbang yang pakai celana. Ini sisi yang itu. Di sisi yang lain, orang-orang yang menggunakan celana itu lebih tahan lama di dalam duduk bersila ketimbang orang yang menggunakan celana. Karena jejengku ini tidak terhalang oleh jahitan kalau pakai sarung. Dan beliau itu lebih bebas bergaya yang menggunakan sarung. Makanya saya tidak lagi-lagi, mohon maaf, nyampur sekali. Saya tidak sepakat kalau kemudian yang konservatif dikatakan tidak modern. Boleh tidak setuju itu terserah Bapak dan Ibu. Nah, mereka tidak gaul dan tidak suka berinteraksi dengan media sosial maupun internet. Ini orang-orang yang anti milenial. Nah, sedangkan yang true milenial yang kita maksudkan itu hampir Indonesia kan hari ini sedang berada pada poros bonus demografi. Jadi generasi milenial di Indonesia itu cukup tinggi, itu diperkirakan sampai tahun 2035. Bonus demografi yang kita miliki, angka pemuda kita yang cukup tinggi itu, kalau kemudian ini tidak diolah dengan baik, ini ngeri. Nah, kalau ini orang-orang milenial sebenarnya ini dengan gaya yang selalu kekinian dan gadget yang lengkap, mereka juga sangat inovatif, melek teknologi serta selalu siap dalam menghadapi perubahan. Nih, ini yang memang disasar oleh literasi digital. Bahwa teman-teman kita yang berada di true milenial ini dengan sikap kekiniannya kemudian itu harus kita arahkan. Maka saya bahagia hari ini guru-guru saya banyak yang datang memang untuk bersama kita kawal ada di milenial ini, supaya dia tidak turun grade menjadi alay milenial, apalagi kemudian naik yang tanda kutip ke anti milenial. Itu menyalahi kodrat. Mereka harusnya milenial kan di HP dalam arti kita nanti akan bagaimana memprospek ke depan dari milenial ini. Di sini saya lihat adik-adik penuh banyak yang hadir di PPNU juga demikian. Ini menjadi menjadi lahan kita untuk bersama-sama membangun literasi digital ini. Nah, kalau yang terakhir ini yang kemudian itu mas milenial itu walaupun milenial mereka sangat nanggung, meski begitu mereka tipe milenial paling banyak di Indonesia. Nah, ini yang saya bilang tadi, mas milenial ini umurnya milenial, dia berada pada posisi milenial, tapi udahlah dia nanggung. Kadang-kadang punya Android tapi Facebook jarang dibuka, jarang buka media. Padahal bisa nelpon boye YouTube doang. Tidak produktif di dalam menggunakan media sosial. Jadi dia hanya nanggung, itu mas milenial.
Nah, kemudian generasi tadi di awal saya sudah sampaikan, yang merasa lahir antara tahun 1981 sampai 96 itulah milenial. Kalau versinya Kominfo, ada yang lahir di bawah tahun 1981. Milenial. Nah, ini sering dihadapkan dengan generasi Z. Gen Z ini yang lahir di antara tahun 97 sampai 2012. Ini generasi Z ini. Saya sebenarnya hampir tidak milenial karena saya lahir tahun 90. Hampir tidak milenial, tapi syukur ini masuk dalam generasi milenial. Ya masih pajak ya, Pak Guru. Nah, sesuai prediksi dari berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada yang saya sampaikan tadi itu pada periode yang dinamakan sebagai bonus demografi. Ini Gen Z ini harus jangan dibalik. Kondisi hari ini terbalik. Ceketan anak main HP si aman. Akhirnya nggak bisa diatur anak-anak kita. Apapun main buka. Itu terbalik logikanya. Harusnya generasi milenial ini yang mempengaruhi generasi Z. Dia yang akan mengatur pola penggunaan gadget di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Saya ingin fokus di digital ethics supaya nanti yang lain kebagian. Digital ethics itu sebenarnya menyesuaikan diri, berpikir rasional dan mengutamakan netiquette. Netiquette itu etika di dalam menggunakan internet. Jadi kalau kita berbicara aturan, agama itu adalah aturan. Fungsi agama itu ya mengatur. Maka saya percaya, saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Perkara kita yang Islam menganggap non-Muslim itu jelas di luar Islam itu persoalan lain. Kalau saya kemudian meyakini semua agama mengajarkan kebaikan untuk jamaahnya masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan semua agama benar ya. Ya benar menurut versi agama masing-masing, itu mungkin lebih aman posisinya. Nah, itu digital ethics. Di dalam bermedia sosial kita juga dibatasi oleh etika. Kemudian ada beberapa trik sebenarnya yang bisa dilakukan di dalam mengamankan diri dalam menjalani digital ethics itu. Yang pertama, ketika kalau di awal tadi Pak Dekan Syariah itu dekannya lewat, mahasiswa atau siswa kadang-kadang sibuk lewat. Kalau istilah yang sering saya dengar itu generasi hari ini itu generasi nunduk. Kalau zaman dahulu orang nunduk itu karena zikir, pegang tasbih, hari ini ya lihat HP. Hampir tiang listrik di depannya nggak lihat. Karena terlalu fokus merunduk, bukan zikir, tapi takut kelewatan dengan Mobile Legends-nya atau status yang sudah banyak di komen sekali dia. Aroh-aroh anak-anak hari ini, lamun tepeng HP, pegang HP, itu dari pagi sampai sore dia tahan tidak makan. Kenapa bisa begitu? Karena memang dia sudah merasa dunia itu milik dia sendiri. Maka kita terkunci di dalam ruang kecil yang disebut dengan digital. Makanya ada space, ada ruang, dan ada ruangan sebenarnya. Ini harus dibedakan. Kalau ruang itu ya harus luas. Kalau ruangan, kota-kota kecil. Nah, hari ini generasi kita mulai terkotak-kotak di ruangan-ruangan itu. Bukan kemudian berada di ruang digital yang besar, menggunakan ruang yang besar itu untuk membuat kotak-kotak itu, tapi kita terjebak, generasi kita terjebak di dalam kotak-kotak itu. Space-nya tidak digunakan, tapi room-nya malah yang banyak diisi oleh generasi kita. Yang pertama itu yang bisa dilakukan itu adalah penggunaan bahasa yang sopan dari kata yang multitafsir. Ini tentu di dalam bermedia sosial ini harus diperhatikan sebagai bentuk menjaga etika itu. Yang kedua, hindari penyebaran informasi sensitif. Kalau belum
pasti valid, itu hati-hati. Apalagi ini orang lagi sensitif terhadap masalah nasab nih, tadi saya singgung nasab. Kalau DNA-nya belum pasti, jangan coba-coba di-share, karena orang lagi sensitif terhadap masalah itu. Kalau kita tidak punya sumber yang valid, lebih-lebih kalau kita berbicara termasuk yang berbau sara, ini bahaya ya, pornografi dan kekerasan. Dan kita hari ini saya melihat Kominfo, kalau ada konten-konten yang berbau sara, kekerasan, pornografi, itu di apa namanya, di internet itu sudah mulai bagus pengunciannya, sehingga kemudian tidak bisa dibuka kecuali dengan cara yang lain. Tapi kadang-kadang jebol juga. Maka dalam hal ini saya berbicara atas nama NU, bukan atas nama Kominfo. Ayo kita kritik Kominfo bareng-bareng hal-hal yang belum benar. Kenapa kok tiba-tiba bisa dibuka hal-hal yang bersifat konten-konten yang tadi berbau porno, berbau sara, berbau kekerasan dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi otokritik kita kepada pemerintah. Karena posisi Nahdlatul Ulama di sini ya kita aman memberikan kritik terhadap pemerintah. Yang berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini yang saya maksudkan. Termasuk saya kasih contoh di sini. Ini adalah gambar yang saya kutip dari Kominfo. Di sini ada Kominfo-nya, ada Cakap Digital, ada Cyber Kreasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kita kalau screen informasi, lampirkan sumbernya. Kalau kita nulis karya ilmiah itu biasanya menuliskan footnote lah kalau bahasanya. Jadi sumbernya itu harus jelas. Supaya nanti kalau memang salah ya bukan salah kita, ya salah penulisnya begitu. Supaya dosanya tidak berantai gitu kan. Cukuplah kita ngutip lah. Karena memang makom kita kan makomnya membagikan. Iya. Makom kita nih membagikan, bukan yang membuat gitu kan, membuat konten itu sendiri. Nah, jadi makomnya itu sudah kita matuk-matuknya gitu, terlalu jauh. Yang berikutnya, bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima. Jangan asal langsung di-share. Ini yang saya bilang tadi, disaring dulu sebelum di-share. Jadi filter atau saring before share. Ini penting. Ini kan kita sering temuin nih, ada potongan-potongan video yang dipotong tiba-tiba yang jelek. Kalau istilah contoh-contoh dari guru itu, ambil enaknya saja. Nanti yang jelek-jeleknya itu apa namanya, dampak yang lain tidak disampaikan. Maka penting menyampaikan sesuatu itu secara utuh. Kalau tidak, misalkan kalau mengirim video pendek itu menyertakan link video full. Silakan tonton di link video full berikutnya, karena mungkin hemat kuota kan kalau share video panjang. Nah, yang terakhir itu adalah meminimalisir penyebaran informasi pribadi. Hati-hati Bapak-bapak dan Ibu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu juga sempat mengisi keynote speech di kegiatan literasi digital, bahwa hari ini ada istilah chat phishing. Hati-hati, ada chat phishing kemudian nanti yang berakibat kepada spoofing. Hati-hati menyebarkan atau memberikan informasi pribadi kepada orang lain. Terakhir tadi malam saya coba lihat-lihat di TikTok kalau tidak salah. Ibu-ibu, mohon maaf adik-adik sekalian, ada modus baru sekarang. Tiba-tiba masuk di HP itu video call. Kalau Anda tidak kenal orangnya, jangan coba-coba diangkat. Kalau yang tiba-tiba masuk, tiba-tiba video call. Bahayanya modus itu nanti, ini mohon maaf, bukan porno, tapi harus saya sampaikan. Ketika diangkat, maka pelaku ini kemudian akan, ya mohon maaf, apa ya saya sampaikan? Menunjukkan, dia akan menunjukkan bagian vitalnya.
agar terekam ketika video call, maka itu akan di-screen oleh pelaku yang kemudian akan digunakan untuk penyebaran informasi pribadi di media sosial. Maka yang terjadi adalah korban akan diperas, kalau tidak maka video ini akan saya share. Seperti itu modus hari ini. Maka kami penting mengingatkan, jangan sekali-kali diangkat kalau ada video call masuk ke WhatsApp, ke apa namanya, ke HP, dan jelas ke Facebook yang melalui video call. Kalau orangnya tidak dikenal, karena itu bahaya. Jangan sampai itu menjadi malapetaka bagi kita. Lebih-lebih kalau persoalan nomor induk pendudukan itu adalah rahasia. Jangan sampai itu tersebar ke orang lain tanpa izin kita. Kecuali kalau berangkat umroh, ya setor KTP-nya biar paspornya jadi, itu jelas, itu beda. Nanti sama Pak Isna ini atau Pak Haji Syadi setor KTP kalau mau umroh. Benar Pak Guru ya? Nah, antara agama dan etika, ini yang saya bilang di awal tadi itu, religion and ethics itu, saya percaya bahwa di dalam Islam itu kita kenal istilah tabayun. Jadi klarifikasi lah kalau istilah kita. Kemudian kalau di Buddha itu namanya ehi pasiko. Dia bacaan tegur tentangnya bahasa Buddha itu. Orang Buddha itu ajakan untuk datang sendiri dan melihat, melakukan verifikasi. Itu etikanya kalau mendapatkan sumber informasi yang kurang pas. Kalau di Kristen itu namanya, ini guru ya, auki mazet. Ini memiliki arti ujilah. Dalam bahasa Yunaninya itu, ya harus diuji dulu kebenarannya. Informasi yang masuk itu jangan hanya langsung diterima. Kalau dalam agama Hindu itu namanya pratyaksa pramana. Itu pengamatan secara langsung agak mirip dengan Buddha terhadap apa yang sedang diberitakan agar jelas dan tidak menimbulkan kesimpulan yang salah. Ini supaya terjalin toleransi bahwa semua agama itu menjadi pendongkrak sebuah keteraturan di dalam berbangsa dan bernegara. Supaya kita tidak dia pegawaian dengan kafir dia. Padahal itu pekerjaan anak-anak Allah itu yang kemudian bagian daripada yang mesti kita perhatikan. Nah, ini perlu kita ingat bahwa ruang digital itu seperti media sosial merupakan tempat berbagi informasi yang sekilas tampak bebas dan juga cepat. Namun kebebasan menyebarkan informasi tersebut perlu diimbangi etika para penggunanya agar tidak mengganggu hak maupun kenyamanan pengguna lain. Jadi yang saya bilang ruang tadi itu, ingat bahwa di dalam ruang itu ada ruang orang lain. Salahnya kadang-kadang kita itu di benua bilun HP mesak di ruangan itu, jadi kita bisa enaknya saja. Ini yang kadang-kadang lepas lost control kita. Nah, untuk anak-anak kita ke depan, mulailah sejak dini ini. Bagi kita yang sudah menikah, yang sudah punya istri satu, ya kalau satu masih iswan, kalau dua baru istu, kalau udah punya tiga baru sah istri. Jadi ada iswan, istu sama istri. Jadi kalau masih punya satu belum, masih iswan. Jadi ayo tanamkan etika di era digital. Bercanda ya Ibu, ini jangan jadi musri karena istilah iswan istri. Yang pertama, ini tolong diingatkan, nanti mintalah anak tidak mengunci nih. Cek yang saya bilang di awal tadi, kadang-kadang anak-anak kita itu lebih cepat nih. Pian password HP Nina, bingung Nina. Malah itu kita larang. Mintalah anak tidak mengunci tampilan akun agar tetap terpantau. Bisa kita pantau apa yang sudah harus yang seperti ini, memperkenalkan keanekaragaman dan situasi ekonomi. Nah, ini tergantung umur nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti melihat kondisi anak seperti apa itu tergantung umur. Generasi milenial adalah generasi yang penuh dengan teknologi, dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada. Generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Ini yang di awal saya sampaikan adalah peluang.
yang harus mau tidak mau harus kita sama-sama ambil peluang ini dalam hal da'i. Ini hanya saja mempertahankan tadi izin Pak Guru. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan nanti kita bersama-sama, karena saya bukan ahlinya begitu. Hanya kebetulan saja itu di depan diminta supaya ada keberkahan untuk kita bersama-sama menjaga generasi milenial kita. Saya kira itu Pak sahabat moderator, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal huda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita beri nafas dulu untuk materi. Alhamdulillah tadi kita sudah disajikan oleh sahabat kita, sahabat Habib, tentang bagaimana peran pemuda dalam konteks kekinian terkait dengan dunia digital. Tentunya kita tadi sudah dijelaskan berada pada posisi yang mana sesuai dengan tipe kita. Kemudian bagaimana peran-peran yang harus kita ambil dengan tidak mengesampingkan etika moral yang ada, sehingga kita bisa memanfaatkan dunia digital itu dengan cara yang bijaksana.